warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misha Sayuda Zara dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 250605110180. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi integrasi masyarakat. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi integrasi masyarakat. Apa sih itu? Integrasi masyarakat yaitu merupakan proses penyesuaian dalam unsur-unsur masyarakat yang berbeda, meliputi suku, ras, agama, dan budaya, menjadi satu kesatuan yang serasi dan harmonis. Integrasi dapat diartikan juga sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem tertentu, terutama di Indonesia ini. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku, integrasi antar budaya bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Masyarakat multikultural merupakan gambaran masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama yang saling berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan berinteraksi, bukan pemecah belah. Namun, dalam kenyataannya, seringkali perbedaan ini justru menjadi sumber konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengimplementasikan integrasi yang baik. Selanjutnya ada syarat integrasi masyarakat. Nah, di sini syarat integrasi masyarakat menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat perlu saling menjaga keterikatan antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut budaya. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijalankan secara konsisten, serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Yang ketiga, yaitu pentingnya integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat sangat penting untuk diwujudkan karena merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam integrasi masyarakat multikultural adalah pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain itu juga, masyarakat harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi masyarakat. Yang pertama ada asimilasi, yaitu pembaharuan kebudayaan yang disertai dengan ciri khas kebudayaan asli. Yang kedua ada akulturasi, adalah penerimaan sebagian unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya itu adalah budaya sekaten yang merupakan akulturasi antara budaya Jawa, Islam, dan juga Hindu. Yang ketiga ada integrasi normatif, adalah integrasi yang terjadi akibat terdapat beberapa norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, integrasi fungsional, adalah integrasi yang terbentuk dari adanya akibat serta fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam integrasi fungsional ini contohnya yaitu Indonesia yang terdiri atas berbagai suku yang mengintegrasikan dirinya dengan melibatkan fungsi dari masing-masing seperti suku Bugis yang dikenal dengan melaut, Jawa dengan pertaniannya, serta Minang yang dikenal dengan pandai dalam berdagangnya. Yang terakhir yaitu integrasi koersif, adalah integrasi yang terbentuk dengan didasari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Selanjutnya yaitu upaya mencapai integrasi masyarakat. Yang pertama ada salah satu cara untuk mencapai integrasi yang harmonis yaitu melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pola pikir dan sikap masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sejak dini. Kita dapat membangun generasi yang lebih terbuka terhadap perbedaan.
Contoh-contohnya yaitu seperti sekolah-sekolah yang harus mengedukasi siswanya tidak hanya tentang budaya dan tradisi mereka sendiri, tetapi juga tentang budaya lain yang ada di sekitar mereka. Kurikulum yang mengedepankan pendidikan multikultural dapat membantu siswa memahami dan menghormati perbedaan, serta mengurangi prasangka dan stereotip yang sering muncul. Yang kedua yaitu media. Media juga memiliki peranan penting dalam memperkuat integrasi masyarakat multikultural. Media massa harus mengedukasi masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya hidup dalam harmoni. Konten-konten yang positif yang menampilkan kerukunan antar budaya dapat membantu membangun citra masyarakat yang inklusif. Nah, seperti di era digital saat ini, media sosial juga bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Terus juga dapat menampilkan konten yang menampilkan kerjasama antar budaya, festival kebudayaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok ras. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu, peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis. Kebijakan yang mendukung keberagaman dan integrasi harus diterapkan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi itu juga memainkan peranan krusial dalam proses integrasi. Bahasa seringkali menjadi penghalang dalam interaksi antar suku. Oleh karena itu, penting untuk kita mendorong penggunaan bahasa sebagai alat pemersatu, tanpa mengesampingkan bahasa daerah yang merupakan identitas budaya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sebagai masyarakat dari negara multikultural, kita harus mengingat bahwa keberagaman adalah kekayaan. Dalam kekayaan tersebut, terdapat banyak pembelajaran dan pengalaman yang bisa kita ambil. Masyarakat multikultural bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam dan relasi yang lebih baik antar individu dan kelompok. Dengan saling menghargai, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai dan produktif, di mana semua orang merasa nyaman untuk mengekspresikan identitas mereka. Yang terakhir, kita masuk ke penutup. Perjalanan menuju integrasi dalam masyarakat multikultural adalah sebuah proses yang memerlukan usaha kolektif. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Mari kita bersama-sama merayakan keragaman yang ada dan menjadikannya sebagai landasan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan saling menghargai dan berkolaborasi, kita bisa menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju dan bersatu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku tentang integrasi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.